Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 11 saham sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan ekspedisi. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam Eral, ketujuh MTEL, ke-8 Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, waduh ini Sen, ke-10 Sen, ke-11 ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi 0,25%, harga 7.359 dan transaksi sampai saat saya buat video ini cukup besar, 11,1 triliun. Tutupannya di 7.365, berarti ditarik naik 6 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG masih aman ya, masih rejection. Maksudnya ada tarikan dari bawah, coba turun, tarik naik, ada yang cover, aman. Ya, masih sama gambaran saya, kemungkinan besar minggu ini sisa 2 hari perdagangan, Kamis Jumat itu masih bisa melanjut menguat. Dan minggu depan tuh kemungkinan naik dulu. Terus bisa jadi di area 7.400 nanti tutupannya pas minggu pertama April ya. Berarti tanggal 5 dan seminggu setelah itu libur. Nah itu yang perlu hati-hati. Kemungkinan. Cuman perlu hati-hati juga. Yang penting Bapak Ibu jagain sahamnya ya, karena tetap setiap hari itu ada aja peluang untuk cari profit dan juga ada peluang juga sahamnya loss. Ya, catatannya IHSG jangan sampai jebol 7.280. Kalau jebol minggu ini atau minggu depan ya udah nggak valid lagi. Lanjut ke bawah 7.000 arahnya. Seperti itu aja. Ya, tapi gambaran saya kemungkinan besar sebelum cuti bersama tanggal 8 April IHSG masih berpulang naik. Semoga ya. Tapi disclaimer seperti itu analisanya. Langsung saja ke pertama, ada ISAT yang ditutup menguat 0,64% ke harga 11.700. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. ISAT masih sideways tapi volume meningkat dan membentuk higher low. Sama. Kemungkinan besar gambarannya ini kan ngekor IHSG. Kalau IHSG naik, arahnya 12.200, masih ada potensi upside mungkin sekitaran 3-5%. Mudah-mudahan ya. Cuman perlu hati-hati juga kalau ISAT nih jebol 11.500, 11.000 arah. Dan kemana swing low-nya, kemungkinan swing low-nya tuh 10.500 sampai 10.000. Pokoknya 3 harga ini Bapak Ibu jaga-jaga untuk ISAT membentuk swing low-nya. Ya kalau IHSG ada koreksi cukup dalam tuh kemungkinan besar swing low-nya di 10.000. Pas dekat EMA 200-nya. Tapi kalau IHSG aman-aman aja, koreksi-koreksi tipis, mungkin swing low-nya di 10.800 dan yang terakhir di 11.000. 10.500 ya, 10.500 dan di 11.000. Nah ini, 3 harga ini perhatikan aja untuk ISAT. Jadi seperti itu. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 11.500 ya silahkan. Mungkin 2,5%, 3%. Atau kalau mau pakai average down juga boleh. Kalau nggak mau pakai average down, tunggu sampai profit juga boleh. Mana yang cocok aja ya. Tapi kalau menurut saya IHSG mampu rebound besok minggu depan, ISAT berpeluang tetap akan uji all time high-nya 12.250. Seperti itu aja untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2.390, terkoreksi 0,82%. Langsung saja ke teknikalnya. Excel belum kemana-mana. Menurut saya kondisi sekarang tunggu IHSG lah. IHSG rebound juga nih. Dia di level psikologisnya antara seminggu ke depan ditarik naik atau kena buang. Tapi turunannya kalau menurut saya untuk SL tuh nggak terlalu jauh. Palingan sekitaran 2180 ini aja ya. Jelek-jeleknya ya kalau ke 2000 sih kecil kemungkinan. Tapi ya itu namanya market ya, bisa aja terjadi. Itu ya. Jadi kalau menurut saya kalau Bapak Ibu ada yang beli harga sekarang, kalau besok lanjut koreksi exit aja. Mungkin 2% koreksi, buang aja dulu. Harus rebound dia besok. Tembus lagi 2400-nya. Kalau rebound besok volume bagus, wah siap-siap minggu depan atau hari Kamisnya ke arahnya atas. Targetnya mana nih kalau rebound? 2600-an. Jadi ada potensi upside puting 8% apa ya? Ya segitulah 8%-an. Ya mudah-mudahan bisa. Karena ini kalau Bapak Ibu perhatikan juga ada pola symmetrical triangle atau pola bisa dibilang bottom flag juga bisa atau descending triangle juga bisa. Jadi kalau dia break 2400 menarik. Ya tutup di atas 2400, minggu depan ke gas ke atas untuk Excel. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada TLKM yang ditutup terkoreksi 2,94% ke harga 3.620. Melanjutkan koreksinya kemarin dia koreksi 4,35%. Gak tahu ceritanya apa, padahal laporan keuangannya bagus, bilangnya sih
Saya dengar ya, cuman nggak tahu update-nya ya, di luar ekspektasi, nggak sesuai ekspektasi profitnya ya, laporan keuangannya itu, makanya dibuang asing kayaknya cut loss juga kemarin ya, karena asing itu sebenarnya akumulasi dari Desember tuh naik buang naik buang. Nah, tapi gambarannya untuk TLKM makin ke bawah makin bagus kalau yang belum punya, tapi dapat harga bawah ya. Jadi kalaupun turun menurut saya 3.400, jadi palingan turun 5% lagi maksimal. Ini sudah saya gambar turunannya, dan dia open gap down lagi hari ini, kena buang. Masih besok open gap down nggak? Kayaknya sih besok bisa ada teknik rebound ya. Besok kemungkinan besar teknik rebound. Kenapa? Karena dia udah turun 7% 2 hari dan volume buangannya juga besar. Jadi kemungkinan ada pola dead cat bond naik dulu ya. Di grup Bornet Trader sudah saya infokan tadi juga, beli di 3.640 sampai 3.600. Saya beli, targetkan seminggu ke depan dapat di 2 sampai 4%. Mudah-mudahan dapat ya. Bagaimana yang masih hot harga atas nyangkut, average down aja nanti di area 3.500-an. Udah sabar. Nih polanya ini yang kita agak rawan nih jauh turunannya. Tapi nggak terlalu lah. Ya paling 20% ya dari atas nih. Nggak nyampe ya. Ini 10% udahlah, aman. Sabar, kalau Bapak Ibu mau cicil. Kalau saya ada beli tadi dengan target saya profit sebelum cuti bersama. Mudah-mudahan dikasih ya. Atau 1-2 hari ke depan, Rabu Kamis nanti dikasih kan lumayan tuh. 5% buat jajan-jajan ya. Gitu aja untuk TLKM, tapi itu tren jangka pendek dan ada skenario lainnya bagi yang nyangkut. Itu Bapak Ibu bisa kalau mau join di komunitas Stockbit External Community dengan kode R41778. Nanti kalau Bapak Ibu sudah daftar dengan minimal saldo 10 juta, saya akan WhatsApp dari nomor yang terdaftar Bapak Ibu di akun Stockbit ataupun di akun sekuritas Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan WhatsApp kalau Bapak Ibu ada daftar. Jadi tunggu aja WhatsApp saya ya untuk saya joinkan di grup. Jadi ada skenario-nya juga, yang nggak mau pakai stop loss, yang nyangkut harga atas seperti apa, itu tetap saya bantu ya. Jadi tetap ada alternatif nih, yang nggak semua orang suka cut loss, tapi saya pilihkan saham-saham yang bagus. Kalaupun nggak pakai stop loss, saya buatkan strateginya lagi seperti apa, mau pakai average down mau enggak ya saya buatkan. Nah, biar juga aman, tapi perlu sabar. Itu aja kuncinya. Saham berfundamental bagus, sabarnya aman nggak? Harusnya aman ya. Kalau saham yang nggak berfundamental bagus tuh bisa naik nggak? Bisa aja. Nanti ada aja ceritanya, yang penting nggak delisting. Nanti ada aja ceritanya. Teman kita nggak tahu kapan. Nah itu. Kalau super dingin uangnya mungkin bisa nggak dipakai 1-3 tahun ke depan ya nggak masalah. Tapi kalau untuk sekelas Telkom ya nggak lama lah, holdnya paling maksimal 5-6 bulan lah sudah profit gitu ya. Untuk TLKM seperti itu aja. Kalau menurut saya bisa ada potensi technical rebound, area uji nutup gapnya ini kemungkinan bisa tuh ya. Jadi kalau nutup gap berarti ya 3,5% mudah-mudahan dikasih gitu ya. Untuk TLKM seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend yang ditutup di harga 50 sama harga penutupan hari sebelumnya. Friend ini saya sudah infokan juga ya. Ini nih nanti tunggu aja momentumnya. Ini kayaknya lagi dalam proses akumulasi, tapi disclaimer ya, saya lagi nunggu juga friend nih. Sudah beberapa kali pernah profit, pernah loss juga ya. Nih waktu itu juga saya cerita ya. Ya saya cut loss di 12 Januari itu. Pas dia breakout beli di 55 ya. Dan gagal. Nah ini nanti saya tunggu lagi di 55. Saya nggak tunggu bawah. Kenapa? Resikonya lebih besar dan lama. Ya nggak tahu kapan. Memang kita kalau beli di bawah, asal nggak lengket 50, nanti tiba-tiba ditarik naik, yang nggak kejar harga. Bisa dapat harga murah. Tapi saya lebih mengkonfirmasi kalau dia tutup di atas 55 baru saya beli. Nggak tutup di atas 55 nggak saya beli. Itu aja, karena jauh arahnya nih. Kalau memang serius ditarik naik dengan skenario yang saya lihat ada akumulasi di bawah broker asing ya. Cuman nggak tahu ceritanya ya, apakah merger dengan Excel itu akan terjadi. Nah ya harusnya jauh arahnya, apalagi downtrend sudah dalam, bahkan dari 2022 sekarang udah 2024, hampir 2 tahun nih. Agustus nanti 2 tahun nih, 5 bulan lagi. Masa sih nggak naik-naik ya? Naiknya pun kemungkinan besar jauh 80, target saya minimal 85-80 ini
Nih kalau dia jalan, pokoknya saya akan beli di atas 55 kalau oke untuk prime ya. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 424 menguat 0,47%. Langsung saja ke tekniknya. ERA kondisi sekarang masih belum naik, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan low-nya terus naik. Cuman nih saya gambar ulang. Tadi kan ada web 4. Ini kemungkinan bisa jadi web 4 ya prosesnya nih. Jadi dia akan di web 5. Web 4-nya berapa bulan nih? Wih, 3 tahun ya dari Juli. Ini dekat lagi Juli 2021. Web 4-nya jauh banget. Tapi kalau dia ke web 5 tuh 800 jadi bisa beggar. Dan Bapak Ibu perhatikan, era ini lagi sideways juga ya. Dari semenjak IPO 2013, 10 tahun ya. 9 tahun ya. 11 tahun. Belum mampu nembus area 700. Tapi semoga aja nih momentumnya. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan nih, saya gambar ulang lah. Ini kan kalau gambarannya dari pertama itu. Ini dalam pembentukan web 5. Mudah-mudahan ya. Tapi saya nggak terlalu expert, mungkin meleset atau salah ya. Harap maklum aja lah ya. Kita pakai trading jangka pendek aja. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini dia susah banget menembusnya. Kalau dia tembus 500-nya tahun ini, siap-siap digas. Tapi hati-hati. Tren jangka pendeknya jebol 400. Kalau mau pakai stop loss aja jebol 400. Harga sekarang berarti stop lossnya paling 7%. Kalau saya sih nggak masalah. Ya 7% cari saham lain. Kalau menunggu lama tuh terlalu rugi waktu lah. Tapi kalau Bapak Ibu bingung, saya bingung cari saham lain, saya mau hold ya silakan, gak salah juga. Nih kalau dia jalan terlalu tinggi sih kalau 13%. Kalau dikasih 6%-an mungkin bisa ya. Kalau dia jalan besok tembus 430-nya atau 436 minggu depan sangat mungkin 460, 470. Itu untuk era ya. Gambarannya bagus tapi ada juga pola head and shoulder. Hati-hati juga nih. Kalau dia break jebol 400, arahnya bahkan bisa ke 300 ya. Nah, 310 supportnya ini. Saya sih exit dulu kalau dia jebol 400 kalau punya, dan saya akan buyback nanti di 300-an. Itu aja untuk era. Lebih ke wait and see atau ya tadi trading cepet. Stop loss kalau gagal bertahan di atas 420. Kalau menurut saya 420 nggak perlu sampai 400. 420 jebol buang aja dulu. Daripada di bawah 400 kan di 416, 418 buang aja dulu. Tapi disclaimer ya. Itu untuk era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Eral yang ditutup menguat 2,01% ke harga 304. Langsung saja ke tekniknya. Eral rebound ya. Oke nih, pokoknya di atas 295, 294 masih aman lah. Kecuali jebol 290 buang aja. Pokoknya 2 hari ke depan atau minggu depan jebol 290 buang aja dulu. Jadi dari harga sekarang ya 5% Bapak Ibu siap cut loss. Gitu aja ya. Mudah-mudahan besok lanjut rebound. Karena tutupannya hari ini di harga tertingginya. Memang volume nggak mendukung. Volume makin turun. Hari ini rebound makin turun. Tapi kalau besok kuat nanti bisa tembus 310 menarik juga untuk Eral. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MTEL yang ditutup di harga 610 terkoreksi 1,61%. Langsung saja ke teknikanya. MTEL belum kemana-mana, apalagi harga Telkom lagi tertekan. Wait and see lah. Kalau sabar tunggu boleh, tapi kalau nggak sabaran cari saham lain. Kalau menurut saya cari saham yang lain aja. Kalau mau, tapi disclaimer BDMN tuh mau bagi dividen. Dividennya berapa? Kalau nggak salah 4% tuh. 121 apa per lembar saham. Harga sekarang kan 4.000. 3.000. 2.900 apa ya? 2.900. 120 ya, lumayan kan? 120 apa 144 tuh dividennya untuk BDMN. Nah, itu menarik. Tapi disclaimer bukan rekomendasi juga. Daripada nunggu MTEL. Tapi kalau suka MTEL, sabar-sabar nunggu boleh, supportnya 600. Seperti itu aja untuk MTEL. Kalau menurut saya belum kemana-mana. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 1870 menguat 0,53%. Langsung saja ke teknikanya. Nah, Tebik mungkin bisa rebound karena tutupannya di harga tertingginya dan dia break 1850. Ini Bapak Ibu bisa pakai. Tapi saya tuh lebih suka pakai support angka genap. Ya, tapi ini bisa pakai juga support minor. Di grup Borneo Trader juga bagi yang nyangkut nggak pakai stop loss saya buatkan skenario-nya. Ya, seperti itu. Untuk Tebik, kalau saya lihat Tebik sih palingan kalau turun 1800 itu aja lah. Offset sedikit mungkin 1780, nggak dalam. Paling retest sini aja udah. Siap-siap digas, nih tutup aja. 1900 bakal lewat target arah 2000 kalau jalan. Minimalnya.
Dan tahun ini potensi uptrend nggak? Kalau menurut saya potensi uptrend. Ya, momentumnya tembus 2000. Nanti kita lihat bulan berapa tembus gas. Ya, apalagi tembus 2200 siap-siap uptrend. Sampai akhir tahun nanti. Untuk tebik sabar-sabar aja lah kalau Bapak Ibu mau beli tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada tawar yang ditutup di harga 830 menguat 0,57%. Langsung saja ke teknikalnya. Tawar mudah-mudahan mampu tembus 880. Kalau dia di atas 880 menarik, tapi kalau dia jebol lagi 850 rawan turun lebih dalam. Ya, 800 arahnya. Pokoknya ya itu skenario-nya. Boleh beli nggak sekarang? Kalau menurut saya boleh beli sekarang. Daripada nunggu buy on breakout, nanti buy on breakout Bapak Ibu follow. Karena targetnya kalau jalan seminggu ke depan, sebelum cuti bersama tanggal 8, ya arahnya 920. Untuk tawar, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang masuk dalam pemantauan khusus yang juga kena aturan full call action. Ya, jadi dalam perdagangannya setiap hari yang ada tanda X, kalau dimirai di yang lain juga tanda X ya, itu maksimal naiknya 10%, turunnya 10%, dan juga cuman 5 kali transaksi dan gak tahu di harga berapa ya, karena bid offernya ditutup, yang antri juga ditutup, kita nggak bisa cek juga kita antrian di berapa ya. Jadi setiap kapan tuh transaksi terjadi di jam 9.55, 10.55, 11.55, habis itu di jam 14.55 dan di jam terakhir ya. Untuk Sen belum lah, ngapain beli di 44 nih, bisa ke 1 nggak ya, mungkin terjadi, padahal ini salah satu termasuk dalam portofolionya. Padahal Sen ini salah satu saham yang masuk dalam portofolionya Pak Patrick Palujo, North Star ya kalau nggak salah ya. Jadi ya belum lah, ngapain kita trading di saham yang ini, berharap dia naiknya 10% aja ya. Menurut saya skip aja dulu lah Sen. Yang nyangkut gimana ya, kalau mau sabar aja lah, nggak bisa lagi ya. Kalau mau cut loss sekarang ya nanggung, tapi ya kalau mau pejam mata ya mungkin kalau cuma 20% menurut saya mending cut loss aja, pejam mata, pindahkan ke Big Bang, tunggu sampai akhir tahun, kemungkinan besar ya setengahnya balik. Itu aja caranya, sabar tunggu. Atau ASI aja sekalian yang ada potensi upside mungkin 10-20%, belum bagi dividen lagi kan di April. Nah udah masuk ASI ya, sabar tunggu daripada di sini ya. Kalau menurut saya 25% aja sikat jual aja, tapi disclaimer ya harus tega, pindahkan ke ASI dan tunggu. Udah nggak usah lihat market lagi. Bapak Ibu yang bisnis fokus bisnis, yang kerja fokus kerja aja, udah gitu aja. Kalau mau atau ke apa ya, saham batu bara ya, cukup tinggi juga ya harga sekarang, atau itu ITMG bisa juga kan, dividennya itu sekitar 10%. Ya udah Bapak Ibu cut loss di sini 25%, tapi akan karena dividen trap harus sabar. Kalau yang mau ideal, yang stabil, yang apa namanya ya, middle, itu ya ASI Big Bang aja udah kalau berminat ya. Seperti itu. Untuk Sen kalau saya skip. Langsung saja ke selanjutnya. Ada ASA yang ditutup terkoreksi 0,59% ke harga 830. Kemarin ASA juga masuk rekomendasi tapi langsung naik, habis itu turun lagi. Candlenya hammer terbalik kemarin ya. Nah, tapi aman, di atas 800 aman. Ya, mudah-mudahan besok rebound lah ASLC untuk ASA. Ya, seperti itu aja untuk ASA. Pokoknya di atas 800 Bapak Ibu boleh hot dan boleh beli dan kalau cut loss. Dan kalau turun dari itu mau cut loss silahkan, mau average down silahkan. Seperti itu aja untuk ASA. Kalau arah kemana nih? Kalau arah kemana nih untuk ASA? ASA kalau dia tembus 850 lagi besok digas. Targetnya 909, mudah-mudahan 940 950 untuk ASA. Konsolidasinya bagus, harusnya naik dengan catatan nggak turun di bawah 800. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang ditutup di harga 117, terkoreksi 1,68%. Langsung saja ke teknikalnya. ASLC belum kemana-mana nih, dia mau tembus 120 gagal terus. Mudah-mudahan besok lah, kalau besok tembus bisa digas nih, mudah-mudahan. Tapi sekarang harga nanggung, supportnya 110. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu, mau beli buy on breakout kah atau beli nunggu di bawah kah, tergantung. Tapi kondisi seperti ini kalau memang dia mau naik 1 minggu ke depan nggak dikasih tuh harga 110 tuh, bahkan 115 pun nggak turun dari itu. Kalau memang mau naik ya pokoknya ingat aja tuh 115 support minor nih. Kalau dia turun itu potensi gak naik lah dia sampai cuti bersama minggu depan ya.
Itu aja untuk asetnya. Kalau mau bagus besok dan lusa udah di atas 120. Kalau menurut saya kondisi sekarang chartnya seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.